Halo, Assalamualaikum. Saya Wegang Sri Sulanjari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Dalam tugas koneksi antar materi modul 3.3, saya akan membuat rancangan pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan judul Wujudkan Asa bersama Radio Patska. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, memaksimalkan radio sekolah sebagai media pembelajaran kokurikuler untuk memberikan penguatan materi pelajaran. 2. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengelola radio sekolah sebagai upaya mewujudkan kepemimpinan murid yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. 3. Meningkatkan kemampuan murid dalam berkomunikasi secara positif melalui media informasi radio. Latar belakang. Radio ini berdiri pada tahun 2020 di awal pandemi atas prakarsa saya sendiri dan didukung oleh manajemen sekolah. Awalnya radio ini digunakan sebagai salah satu moda pembelajaran jarak jauh di samping moda-moda lain yang digunakan di sekolah kami. Radio ini merupakan radio streaming, bukan radio pemancar, dengan aplikasi www.listentomyradio.com. Dan link yang digunakan untuk Radio Patska ini adalah channel patska.radio12345.com. Radio ini mendapatkan penghargaan sebagai salah satu praktik baik pembelajaran jarak jauh di Indonesia pada tahun 2020 dan mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud. Dan pada saat pembelajaran tatap muka ini, radio tidak terlalu sering digunakan karena pembelajaran sudah dilakukan di sekolah. Rencana ke depan saya akan menjadikan radio ini sebagai pusat informasi dengan melibatkan murid dalam pengelolaannya, sehingga terwujud kepemimpinan murid dengan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Saya juga ingin menjadikan radio ini sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan soft skill bagi murid melalui penyusunan program siaran. Radio ini merupakan media pembelajaran yang murah, efektif, dan interaktif. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Tahap 1. Langkah-langkah yang saya ambil di sini adalah langkah-langkah yang berdasarkan tahapan bagja yang saya buat sebelumnya. Untuk tahap 1, langkah yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan staf serta pengurus OSIS sebagai perwakilan seluruh kelas. Target hasil yang ingin saya capai adalah warga sekolah menyambut baik dan bersepakat untuk melaksanakan reprogramming atau rencana ini bersama-sama. Penanggung jawab di sini adalah saya sendiri. Yang kedua, untuk tahap yang kedua ini, pengumpulan data melalui observasi, angket, kuesioner, dan diskusi kepada murid. Hasil yang ingin targetkan adalah mendapatkan informasi lengkap dan valid tentang program radio yang menjadi keinginan dan harapan murid serta orang tua. Dan di tahap ini yang bertanggung jawab adalah saya sendiri sebagai guru penggerak, kemudian kesiswaan dan wali kelas. Tahap yang ketiga, langkahnya adalah melakukan pengecekan, melaksanakan pelatihan, penyusunan program, jadwal siaran, dan seterusnya. Dalam pengecekan ini, hasil yang ingin dicapai adalah semua peralatan radio berfungsi dengan baik, pelatihan berjalan lancar, penyusunan program tepat, dan siap untuk dilaksanakan. Yang bertanggung jawab adalah saya sendiri sebagai guru penggerak, kemudian wakil kepala bidang Sarpra dan tim IT. Tahap keempat, melakukan sosialisasi, menerbitkan surat edaran, melaksanakan pelatihan dan persiapan lainnya. Hasilnya yang ingin dicapai adalah sosialisasi berjalan baik, pelatihan dilakukan dengan bertahap dengan rekan kerja atau mitra. Yang bertanggung jawab adalah saya sendiri, kemudian kesiswaan, wali kelas, dan orang tua. Tahap kelima, langkahnya adalah bersama murid menyusun program, membuat jadwal, konten siaran, serta mengadakan MOU dengan mitra. Targetnya adalah murid menyusun program dengan baik, MOU dengan rekan kerja terlaksana sesuai dengan rencana. Dan penanggung jawab di sini adalah saya sendiri sebagai guru penggerak, kemudian kesiswaan, wali kelas,
rekan guru, dan tim IT. Di dalam pencapaian ini, murid dilibatkan secara langsung baik di dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga monef. Karena sebenarnya program radio ini merupakan program yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan ini merupakan program reprogram lagi yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini. Struktur program dan mitra. Kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Radio PTPN, yaitu kerjasama dalam pelatihan public speaking. Kemudian dengan RRI Surakarta, yaitu bekerjasama dalam penyusunan program siaran untuk sekolah. Kemudian dengan CV Utama Putra, kami bekerjasama untuk maintenance perangkat radio. Dan terakhir tentu saja kami bekerjasama dengan paguyuban orang tua. Di sini orang tua berperan sangat penting untuk melakukan pemantauan dan penyediaan fasilitas bagi murid. Kapasitas atau aset sekolah yang dimiliki. Dan ini disusun berdasarkan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Aset sekolah untuk menjalankan program ini sebenarnya sangat banyak. Tetapi di sini dicatat untuk yang benar-benar penting dan benar-benar memberikan kontribusi atau manfaat yang bisa mendukung program ini. Yang pertama, tentu saja aset dari warga sekolah yang memberikan dukungan penuh. Strategi pemanfaatannya adalah bagaimana caranya bersinergi dalam pengelolaan radio sekolah. Baik itu dari guru, murid, manajemen sekolah, maupun pihak-pihak lain yang ada di sekolah tersebut sebagai satu ekosistem dan support sistem yang kuat dalam menjalankan program radio sekolah ini. Dua adalah murid yang kreatif dan antusias. Di sini, murid itu dilibatkan secara langsung. Caranya adalah didorong untuk menghasilkan program siaran yang akomodatif dan aspiratif. 3. Networking atau jejaring yang diperkuat dengan MOU. Strategi pemanfaatnya adalah memaksimalkan dalam pelatihan, broadcasting, dan perawatan peralatan secara efektif. 3. Keempat, paguyuban orang tua yang solid dan suportif untuk memaksimalkan dukungan berupa support dan material. Dan selanjutnya adalah sarana dan prasarana berupa perangkat radio yang memadai. Ini dimanfaatkan untuk melakukan siaran secara maksimal. Rencana evaluasi, tentu saja bersama-sama dengan murid. Yang pertama dilakukan adalah mencatat data di aplikasi radio, meliputi berapa banyak jumlah pendengar pada tiap siaran, apa dan berapa yang menuliskan pesan, dan live chat. Apa dan berapa yang berinteraksi melalui telepon. Kedua adalah melakukan observasi melalui pengurus OSIS yang mewakili kelas masing-masing untuk menanyakan tanggapan murid di kelas tersebut mengenai Radio Patska. Dan terakhir, menyebarkan angket kepada setiap murid untuk mengetahui informasi dan harapan mereka tentang radio sekolah ini. Kemungkinan tantangan dan cara mengatasi. 1. Tantangannya adalah konsistensi siaran. Cara mengatasinya? Melakukan pemantauan petugas siaran per kelas oleh wali kelas dan pengurus OSIS. 2. Tantangannya adalah saat siaran tunda harus ada yang mengoperasikan di luar jam sekolah, khususnya di malam hari. Solusinya atau cara mengatasinya adalah melatih penjaga sekolah yang berjaga di hari itu atau di malam itu untuk menyiarkan rekaman sebagai siaran tunda di malam hari. Atau bisa juga radio ini dioperasionalkan dari rumah. Dan berikutnya, tantangan yang mungkin dihadapi adalah saat siaran yang berhubungan dengan pembahasan materi pembelajaran, minat murid lebih sedikit daripada siaran yang bersifat hiburan. Dan cara mengatasinya adalah pemberian tugas melalui siaran radio atau pemberian reward atau hadiah bagi murid-murid yang bisa menjawab pertanyaan. Itulah program pengelolaan radio sekolah, yaitu Radio Patska, untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Wujudkan asa bersama Radio Patska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.